Di hadapan kita sudah ada Pak M. Sri Wahyudi, beliau adalah Sekretaris Program Studi di Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang. Selamat siang Pak Yudi. Selamat siang Mas Bombo. Nah, beliau ini dulu inspirasi saya sewaktu saya kuliah. Beliau kakak tingkat saya satu tingkat. Beliau juga dulu kalau kita lihat salah satu pengalaman di organisasi merupakan ketua dari HMJ Pak ya. Ketua dari HMJ, organisasi beliau cukup banyak, dan alhamdulillah kita ketemu lagi di EP, di program studi EP. Beliau selaku dari program studi pembangunan di Sekretaris Prodi. Begini Pak, jadi kita hari ini karya dengan membahas terkait pada potret pembangunan ekonomi Indonesia. Ada beberapa penelitian, khususnya penelitian saya pribadi, fokus dari penelitian saya itu membahas terkait pada bagaimana ekonomi itu bergerak mulai dari bottom up, dari kebijakan yang paling kecil hingga nanti menuju ke nasional. Dan beberapa penelitian dari Pak Yudi saya perhatikan juga fokusnya hampir sama, mulai dari kemiskinan, terkait pada proses pembangunan ekonomi, khususnya fokusnya di mana Pak kalau secara penelitian Pak Yudi sebelumnya? Oke. Kalau penelitian sebenarnya dulu saya kemiskinan Pak ya. Cuman sekarang hijrah saya. Hijrah dari kemiskinan. Nggak mau neliti miskin lagi. Sekarang mau nelitinya yang sejahtera saja. Oke. Untuk kali ini terakhir penelitian apa Pak? Terakhir Pak. Kalau yang terbaru ini karena kita sekarang berada di era digital itu ya, bahwa perkembangan sangat pesat dan ekonomi digital kita apalagi di era pandemi ini kan sangat pesat sekali. Maka saya coba ingin gimana sih perannya ekonomi digital, khususnya indeks digital ekonomi di Indonesia ini terhadap pembangunan daerah. Oke. Memang kalau kita perhatikan digital saat ini khususnya di 4.0 memang sangat baik, dalam arti percepatannya cukup baik di Indonesia. Pertanyaan saya Pak, Indonesia kira-kira sudah siap belum Pak ketika dikatakan sudah bisa transfer untuk era digital atau belum kondisi saat seperti ini dengan jumlah penduduk sedemikian rupa, dengan lapisan masyarakat yang sedemikian rupa, kira-kira sudah bisa menerima hal tersebut belum Pak kira-kira? Kalau dari beberapa penelitian itu kan memang di negara-negara maju itu indeks digital ekonomi ini atau indeks teknologi informasi itu mampu mempush pertumbuhan ekonomi. Nah, cuman ada beberapa penelitian juga yang tidak bisa kita lupakan juga di beberapa negara yang sedang berkembang. Tentu seperti Indonesia ini tidak mampu atau belum mampu untuk mempush pertumbuhan ekonomi. Sehingga saya rasa di Indonesia pun masih belum, dan hasil penelitian saya juga menyatakan itu di Indonesia ini ICT itu belum mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi atau berperan terhadap pembangunan daerah. Kenapa? Nah, karena kan kita tahu sih ya, infrastruktur di Indonesia ini kan masih belum, akses internet di Indonesia ini juga masih belum merata kan. Dan gimana potretnya itu kan, misalnya Jawa Timur saja. Jawa Timur ini salah satu provinsi yang besar di Indonesia, tapi pembangunannya di Jawa Timur sendiri kan masih belum merata kan? Ya, oke. Ya. Pak Yudi, satu pertanyaan dari saya, benar atau tidak ketika perspektif masyarakat di luar sana mengatakan bahwa memang khususnya di Indonesia perekonomian terpusat di Pulau Jawa atau Javanisme? Ya, memang itu suatu hal yang saya rasa itu semua sudah tahu bahwa di Indonesia ini masalah kita itu adalah ketimpangan itu. Jadi ketimpangan ekonomi, ketimpangan struktural, bahkan di digitalisasi itu juga terjadi ketimpangan. Data yang saya ada ini 555 US dollar itu transaksi ada di Jabodetabek. Sisanya 103 US dollar tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Ini berarti mananya apa? Hanya transaksi ekonomi digital itu terpusat di Jabodetabek. Berarti Jawa Timur saja tidak ada masuk itu. Hanya berapa persen dari transaksi yang ada di Indonesia. Itu terjadi betul. Dan data di ketimpangan, saya rasa penelitiannya Mas Bombong tadi juga menunjukkan itu bahwa Indonesia yang dihadapi ya potret pembangunan kita itu timpang ini, saya rasa ini masalah yang harus benar-benar harus. Betul Pak Yudi. Salah satu penelitian saya terkait pada proses pendistribusian khususnya di Pulau Jawa, memang salah satunya adalah di Jawa Timur sendiri itu kalimatnya sebagai penggerak roda ekonomi berada di sisi-sisi salah satunya pendistribusian pendapatan.
Bahkan ada kalimatnya gerbang Kertasusila sebagai penyumbang bagi perekonomian Jawa Timur dan juga perekonomian di Pulau Jawa. Dalam arti apa? Memang secara regional, secara kewilayahan, satu pusat ekonomi dengan pusat ekonomi lain itu memang memiliki konektivitas, namun ada satu pusat perekonomian yang hanya sebagai sumbangsinya kecil dan perekonomian pusat lain yang memiliki kontribusi yang cukup besar seperti itu, Pak. Oke, Pak, kembali lagi, Pak. Ketika kita berbicara terkait pada ICT, impact apa ketika pendistribusian atau kaitannya dengan saya pengaruh satu daerah dengan daerah lain ketidakmerataan tadi, kira-kira impact-nya apa bagi pertumbuhan nasional kalau kita bicara itu? Iya, oke. Terkait dengan ICT, data yang saya dapat ini, dan memang secara dari tahun ke tahun di Indonesia ini pertumbuhan terkait dengan penggunaan internet, terkait dengan akses internet, kepemilikan komputer, kepemilikan handphone yang berbasis internet itu semakin meningkat. Nah, cuman di beberapa daerah kalau ditampilkan seluruh provinsi yang ada di Indonesia ini terjadi ketimpangan. Lagi-lagi yang kita hadapi ketimpangan. Jadi yang masuk kategori kalau dikatakan tinggi di Indonesia ini masih belum. Jadi Indonesia masih sebatas pasar. Jadi pasar besar digital di Asia Tenggara ini Indonesia. Tapi pertumbuhannya ini masih belum menekan ketimpangan ekonomi di Indonesia. Seperti yang saya sampaikan tadi. Transaksinya memang terpusat. Jadi memang transaksi kita itu meningkat, tapi hanya terpusat, tersentral di Jabodetabek itu. Jawa Timur saja masih belum. Nah, ada data yang saya mencoba data dari yang saya dapat itu terkait dengan tipologi atau tipologi klasemnya antara bandingkan indeks ketimpangan dengan indeks ICT ini, itu masih banyak daerah-daerah yang berada ketimpangannya tinggi dan indeks teknologinya masih rendah. Sangat sedikit yang ketimpangannya rendah, indeks digitalnya atau indeks ICT-nya tadi tinggi. Itu sangat sedikit sekali. Oke, Pak Yudi, tadi Pak Yudi berbicara terkait pada proses dari ketimpangan tadi dicoba ditipologikan menjadi 4 kuadran. Coba bisa Pak Yudi dijelaskan bagaimana konsep dari 4 tipologi tersebut? Jadi tipologi ini membandingkan antara ICT dan indeks Gini atau indeks ketimpangan, indeks Gini ketimpangan. Ketimpangan kalau indeks Gininya ini tinggi, ini berarti semakin timpang tuh. Betul. Kalau rendah semakin merata. Nah, yang terjadi kalau dibandingkan dengan ICT, daerah-daerah yang ketimpangannya tinggi, itu masuk di kuadran 1, didukung dengan ICT yang tinggi pula. Jadi apa maknanya? ICT yang tinggi ternyata masih belum mampu atau mampu menurunkan angka ketimpangan. Dan itu terjadi di daerah-daerah besar. Contoh misalnya yang ada di sini ada Jakarta, ada Yogyakarta, Jawa Barat, Bali, Banten. Nah, ini ICT-nya tinggi. Indeks teknologi informasinya tinggi, tapi generasinya juga masih tinggi. Berarti tadi seperti wilayah Jakarta, Jabodetabek, Bali dan sebagainya. Kalau kita perhatikan memang Pak ya, gap antara kalau saya bilang struktur ekonomi antara si kaya dan si miskin, antara dengan tingkat pendapatan yang tinggi dan dengan tingkat pendapatan yang rendah, sama-sama pegang HP, sama-sama memiliki akses untuk digitalisasi, sama-sama memiliki akses untuk komunikasi, namun ketimpangannya masih besar, dapat dikatakan seperti itu Pak ya. Nah itu penemuan yang menarik kalau menurut saya ketika memang suatu kawasan percepatan perekonomian, pertumbuhan perekonomiannya tergantung dan banyak indikator Pak ya. Salah satu tadi itu saja Pak ya. Oke Pak, selanjutnya Pak yang kuadran 2 kalau ini. Kalau kuadran 2 ini ICT-nya rendah, generasinya juga tinggi. Ini nah ini menarik ini. Yang buruk ini. Jadi dia timpang, ICT-nya juga rendah. Ya, karena memang faktor ketimpangan banyak. Jadi tidak hanya ICT saja. Ini harapannya kan ICT itu kira-kira mampu nggak mengurangi ketimpangan itu. Tapi hasil empirik ternyata menunjukkan bahwa masih belum. Jadi di Indonesia ini masih belum. Di daerah-daerah ini sangat banyak sekali yang tersentral atau yang mengklaster di situ itu banyak juga. Kayak misalnya contoh Papua. Nah, kita ketahui kan di sana sudah pasti indeks teknologi informasinya juga masih rendah, kemudian angka ketimpangan juga tinggi. Nusa Tenggara Timur. Nah, ini beberapa provinsi yang
Bahkan yang menarik di Jawa juga ada yang masuk di sini, Jawa Tengah ini. Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Jawa Tengah Jawa Tengah. dan Jawa Timur juga ini. Jawa Oke. Timur ternyata masuk kategori yang ICT-nya rendah. Oke, berarti benar Pak, ada beberapa penelitian saya terkait pada, saya fokus di Pulau Jawa sih memang, kalimatnya adalah bentuk dari gap ketika perekonomian itu muncul, salah satunya terkait pada akses. Apakah mungkin itu yang disebut sebagai indeks teknologi komunikasi sebagai salah satu aspek tersebut? Nah, kembali lagi, kadang pola hidup manusia khususnya masyarakat ketika dia mengkonsumsi barang semakin dekat dengan akses teknologi, maka tingkat konsumsinya akan semakin tinggi di penelitian saya. Sehingga apa? Dia akan merubah pattern atau pola konsumsi akibat dari teknologi, akibat dari komunikasi tadi. Contohnya, ketika seseorang memegang HP, dia mau beli apa aja bisa, tetapi aksesnya nggak ada, sehingga tadi ketimpangan pendapatan. Kalau dia bisa ada juga beberapa orang yang bisa melakukan pembelian secara langsung sehingga tidak perlu HP, dia bisa ke pasar langsung. Dari situ dapat kita lihat bahwa konektivitas antara teknologi dan juga ekonomi juga saling memiliki keterkaitan. Sehingga ada tadi beberapa kuadran di Papua tadi Pak ya. Iya. Di Papua itu kan, Dan itu juga kan tergantung dari struktur masyarakat pedesaan betul, atau perkotaan juga. iya, Mereka kan masyarakat pedesaan dan perkotaan kita tahu yang menggunakan atau sering akses internet ya di masyarakat perkotaan. masyarakat perkotaan. Kalau Iya. data BPS ini gapnya juga lumayan ini antara masyarakat perkotaan dan pedesaan. Satu contoh misalnya akses rumah tangga ya, rumah tangga yang akses internet itu yang perkotaan itu bisa di tahun terakhir itu sampai 78% yang perkotaan. Di desa baru 51%. Yang di desa mungkin hanya Ini- mengadakan kota wifi. Ini rumah tangga. Ya, rumah oke, tangga. oke. Tapi kalau ditarik lagi ke individu, Oke. gapnya lebih jauh lagi. Di desa itu hanya 26%. 26%. 26% secara individu ya. Oke. Kalau tadi kan rumah tangganya. Yang kota 50%. Itu di tahun terakhir ini. Nah, gapnya kan cukup jauh ini antara perkotaan dan Iya. desaan. Iya. Itu yang menarik di kita ya. Memang Indonesia ini sangat besar sekali ya. Betul. Sangat besar sekali. Betul. Jawa saja yang diteliti Mas Bom ini kan Iya. sesuatu yang unik sendiri lah. Betul. Kalau yang kuadran ketiga Pak, apa Pak? Kalau kuadran ketiga ini indeks gininya rendah. Oke. Kan berarti kan bagus ya. Oke. Dia tidak terlalu timpang, ICT-nya rendah. Oke. Ini itu terjadi di daerah Bangka Belitung, daerah-daerah Sumatera Barat maupun Utara, kemudian ada Sulawesi Tengah, Sumatera Selatan. Rata-rata Sumatera ada masuk di wilayah ini. Masuk di wilayah tersebut. Masuk. Nah, yang kuadran 4 ini ICT-nya tinggi, ketimpangannya rendah. Oke. Itu ada di daerah-daerah Kalimantan. Dari Ada Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara. Nah, Kaltara ini kan provinsi baru ya. Betul. Kalau kita bicara tadi indeksnya rendah Pak ini ya, kuadran 4. Kuadran 4 ICT-nya tinggi, Indeksnya indeks gininya rendah. rendah. Berarti kan bagus. Kuadran 4 Oke. ini kuadran yang paling bagus untuk dalam hal ini ya. Nah itu perspektif baru ketika kita berbicara bahwa kalimatnya adalah daerah tersebut berada di Kalimantan. Daerah mayoritas di Kalimantan. Oke Pak Yud, menarik ketika berbicara kuadran 4, salah satunya adalah Kalimantan yang memiliki indeks ICT dengan indeks yang tinggi, namun tingkat dari gap atau ketimpangannya memiliki gap yang rendah. Nah, kenapa demikian Pak? Kalau kita berbicara Kalimantan ya, Kalimantan sama Jakarta kira-kira kalau kita lihat ya, Jakarta, kalau orang bilang Jakarta apa? Suatu hal yang menggiurkan dalam hal perekonomian, uang berputar banyak di Jakarta. Kenapa kok kenyataannya Kalimantan itu? Ya kita tahu ya memang di Jakarta itu yang kalau cari pendapatan orang, satu orang berpenghasilan 100 juta ada. Ada. Yang satu orang gajinya di atas 50 juta banyak. Di Jakarta, masih jadi kawasan seksi bagi perekonomian itu masih seksi sekali. Orang berangkat ke Jakarta pengennya cari uang dari apa gitu. Tapi di Jakarta yang penghasilannya 1 juta, 2 juta ada nggak? Iya banyak. Ya banyak juga. Banyak juga. Itu yang menyebabkan kenapa kok di Jakarta itu indeks gininya itu tinggi. Jadi ketimpangnya itu tinggi pendapatan antar per kapita individu satu dan yang lain. Nah tapi di Kalimantan ini kan cenderung merata. Oke. Ya karena kalau kita bicara indeks gini ini kan
ukurannya bukan tinggi atau rendah ya, tapi antar gap antar satu dengan yang lain itu tidak betul. terlalu besar. Nah, itu yang terjadi di Kalimantan. Jadi di Kalimantan itu antar person, antar sektor itu tidak terlalu gapnya tidak terlalu tinggi. Kaitannya sama kalau dengan ICT Pak, kaitannya. Nah, apakah ICT, apakah orang Kalimantan menggunakan, kalau kita bilang teknologi tepat guna sehingga gapnya antar satu orang dengan personal lain itu merata atau gimana? Oke, bisa jadi itu, tapi itu perlu penelitian lebih lanjut itu karena kita harus gali lebih dalam lagi di Kalimantan. Tapi data yang ada ini menunjukkan bahwa ICT di Kalimantan itu walaupun sama-sama tinggi, posisinya itu sama antara Jakarta, Jogja, Kalimantan, 3 Kalimantan ini, ICT-nya sama-sama tinggi nih, sama-sama di atas di atas 1,5 ini rata-rata itu. Nah, tapi perbandingannya karena gininya tadi. Nah, bisa jadi juga seperti mungkin tadi Mas Tel tadi kan bilang itu di Jakarta ini pusatnya buzzer ini, pusatnya orang yang bermain medsos itu. Betul. Bisa jadi kan internet itu dimanfaatkan banyak hal-hal itu. Tapi banyak juga yang konsumtifnya ya di daerah tersebut. Dan bisa jadi juga kalau digali lebih dalam lagi, bisa jadi di Kalimantan itu tidak begitu banyak semacam buzzer itu, tidak begitu banyak yang semacam untuk penggunaan medsos yang hal-hal yang kadang sekarang banyak saling fitnah kan yang terjadi di medsos itu kan seperti itu. Bisa jadi memang ada transaksi kemudian penggunaan teknologi informasinya untuk keperluan pendidikan, untuk keperluan ekonomi, itu bisa jadi arahnya ke sana. Kalau kita amati petanya masing-masing wilayah ya terkait dengan penggunaan ICT itu. Untuk dari indeksnya tersebut, mulai kalau saya menarik dengan Kalimantan, bukannya karena apa? 3 periode terakhir Indonesia, ibu kota khususnya punya wacana pindah Kalimantan. Nah, ini cukup menarik. Dalam arti apa? Kalau kita perhatikan dengan penelitian Pak Yudi, Kalimantan masuk kuadran keempat, terus tingkat ketimpangan antar satu dengan yang lainnya juga rendah. Kesiapan dari teknologi dan komunikasinya juga tinggi. Apakah dapat dikatakan kalau Kalimantan siap untuk sebagai ibu kota perpindahan? Bagaimana Pak? Kalau Kalimantan siap atau enggak ini sebenarnya penelitian tersendiri ya. Iya, karena kesiapan terkait dengan ibu kota itu banyak hal yang harus disiapkan. Karena kayaknya kita ngomongin tentang potret pembangunan ekonomi Indonesia gitu kan. Dan itu beberapa terakhir itu kan memang karena terpusat di pandemi ini, akhirnya kajian terkait dengan pindah ibu kota kan ditunda lebih dahulu karena semua terfokus pada pandemi ini. Nah, bisa jadi Kalimantan ini kan dari sisi lokasi memang dekat dengan Malaysia, dekat dengan Singapura misalnya, dan di Jawa bisa jadi itu sudah over sudah mencapai klimaksnya di Jawa ini. Mungkin kalau seperti Jakarta itu kalau mau dikembangkan lagi mau kemana? Kan sulit sekali. Betul. Dan kalau di Jawa akhirnya merembetnya hanya di Jawa Center saja yang dibilang. Tapi kalau di Kalimantan ini kan akan harapannya efeknya ke Sulawesi, efeknya juga ke Sumatera dan dekat dengan beberapa negara yang lain juga, dekat dengan kalau ditarik ke atas lagi itu kan negara-negara penghubung itu semakin banyak. Tapi kalau di Jawa ini mungkin sudah terlalu klimaks. Satu penelitian lagi yang terakhir ini terkait dengan penelitian saya Pak Yud. Kita ketika berbicara dengan Jawa, khususnya di Jawa Timur, menarik ketika kita berbicara dengan Jawa Timur, dapat saya katakan berdasarkan penelitian saya, khususnya Pak untuk PDRB Pak. PDRB kalau kita lihat secara annual, secara aktivitas, kalau kita perhatikan memang PDRB Jawa Timur dari tahun 2015 dengan tahun 2019 mengalami tingkat peningkatan secara fluktuatif, mengalami peningkatan. Selanjutnya, kalau kita perhatikan lagi industri di Jawa Timur khususnya juga mengalami peningkatan. Tenaga kerja di Jawa Timur khususnya juga akan mengalami peningkatan. Nah, kira-kira apakah konteks tersebut
bisa salah satunya adalah terkait pada akses komunikasi. Sehingga banyak peningkatan di sana sini yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi khususnya di Indonesia juga semakin meningkat. Kira-kira ada nggak terkait pada kasus tersebut? Ya, jadi teknologi informasi ini sebenarnya menjadi sebagai memutus penghambat yang selama ini bisa jadi bangunan tembok itu terputus dengan adanya teknologi informasi. Kita hari ini posisi di sini bisa tahu apa yang terjadi di daerah Jawa yang bahkan yang pelosok sekalipun dalam hitungan beberapa detik itu bisa viralnya itu bisa seluruh Indonesia. Nah, ini kalau digeser ke transaksi ekonomi, ada produk A di daerah yang mungkin di pedesaan, tapi dengan adanya internet itu akan bisa diketahui oleh banyak pihak, bahkan lintas negara, tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di Jawa, semua itu. Nah, itulah yang menjadi akses kecepatan untuk bertransaksi itu semakin tinggi. Kita mau beli apa itu sudah tahu. Nah, sehingga saya teliti juga, kami teliti ini, kira-kira ICT ini gimana sih rangkaiannya. Jadi penelitian yang saya teliti ini awalnya bahwa perkembangan ICT kan pasti tidak terlepas dari investasi, baik investasi asing maupun investasi dalam negeri kan. Karena kita ketahui aplikasi startup itu pasti ada investasi. Nah, saya coba regresikan antara investasi asing dengan investasi dalam negeri, ternyata yang signifikan mempengaruhi perkembangan ICT itu asing. Korelasi di mana korelasinya, Pak? Berarti investor asing ini, karena ini senada dengan penelitiannya ada Jamshid Damoy dan Taya Koli, itu juga melakukan penelitian dan hasil penelitiannya yaitu menyatakan bahwa FDI itu atau investasi asing itu akan biasanya tidak sekedar membawa modal mereka itu, akan terjadi transfer teknologi. Jadi katakanlah investasi asing itu yang terjadi adalah dalam hal ini FDI itu akan membawa perkembangan teknologi. Jadi tidak sekedar modal. Proyek-proyek yang didanai oleh investor asing dari investasi asing ini pasti ada transfer teknologinya. Itu penelitiannya Taya Koli. Dan ini di penelitian saya ini ternyata menghasilkan yang sama. Dari situ gimana perannya ICT terhadap pertumbuhan ekonomi? Dan kita ketahui dengan adanya teknologi ini kan sebenarnya juga akan mendukung perkembangan indeks pembangunan manusianya, human development indexnya itu kan. Dan itu penelitian saya ini juga menghasilkan sama. Jadi dengan adanya ICT ini juga, ini akan mampu mendorong indeks pembangunan manusianya. Orang semakin terbuka, orang semakin tahu informasi di mana-mana. Tapi timbul dualisme ekonomi nggak Pak kira-kira Pak? Karena penelitian saya sudah muncul itu terkait pada dualisme ekonomi, mungkin salah satunya ada terkait pada ICT. Kalau di penelitian saya itu mengungkapkan bahwa dengan kita mungkin dengan perkembangan zaman dan sebagainya, sektor primer itu mengalami perubahan sektoral. Sehingga apa kalimatnya? Kearifan lokal yang benar-benar bertumbuh pada sektor primer sekarang sudah mengalami pergeseran. Nah itu seperti apa Pak? Kalau konteksnya dengan penelitian saya, berarti kan ada dualisme ekonomi itu ya, satu superior, satu inferior, itu gimana Pak? Jadi di Indonesia ini memang dari dulu kan terjadi, bukan dari dulu ya, sejak era tahun 90-an itu sudah mulai terjadi pergeseran tuh kan ya. Jadi satu sisi sektor pertanian kita kontribusinya besar. Waktu itu, tapi kemudian bergeser. Kontribusinya bergeser ke industri kan ya. Tapi satu sisi lain tenaga kerjanya masih banyak di pertanian. Yang industri sedikit. Nah, dengan adanya teknologi ini, teknologi ini biasanya masih seringkali masuknya dalam masuk di sektor-sektor industri. Tapi dari satu sisi warga kita, masyarakat kita, keterbukaan teknologinya itu jarang sekali, masih rendah di sektor pertanian masih rendah kesadaran teknologi. Coba kita datang ke desa, pasti masih banyak menggunakan tenaga manusia untuk pertanian sifatnya tradisional, masih bersifat tradisional. Makanya ini kan perlu solusi tersendiri. Makanya sebenarnya kenapa kok kita itu terjadi timbang? Ini bisa jadi karena dualisme ini. Nah, dualisme itu bahasa mahasiswa mungkin ini banci lah gitu. Ada kecenderungan A dan B. Iya, betul.
Karena penelitian saya juga mendukung terkait pada hal tersebut, Pak. Dalam arti apa? Ada pergeseran sektoral. Berbeda dengan penguatan ekonomi dengan sifatnya subsektor. Ketika kita berbicara dengan penguatan ekonomi sifatnya subsektor, mungkin dia bisa menopang perekonomian secara masif. Tapi ketika kita berbicara terkait pada sektor, tadi kalimatnya dualisme ekonomi atau banci tadi. Mengapa demikian? Kalau kita pahami, ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan, itu yang paling cepat tanggap, yang paling memiliki respon yang paling cepat adalah subsektor, bukan sektor. Nah ini, sehingga apa? Dapat dikatakan bahwa sektor tadilah yang mengalami impact dari dualisme ekonomi, sedangkan subsektor masih kebal kalau menurut saya. Sehingga apa? Industri pengolahan juga semakin kesini juga semakin, khususnya kalau sekarang kita berbicara pandemi ya, industri pengolahan sampai dengan hari ini juga bergerak lambat. Dalam arti apa? Industri jasa, kesehatan, pendidikan memiliki kontribusi yang cukup besar dalam hal ini. Nah, dibantu dengan kalimatnya ICT tadi, memang mungkin akses satu dan lainnya itu memiliki kontribusi yang cukup mudah, kalau saya dapat katakan. Tapi kembali lagi yang saya takutkannya adalah ada dualisme ekonomi tadi. Sehingga tadi adalah kalimatnya Kalimantan, mungkin salah satunya ya, Kalimantan tadi memiliki indeks ICT yang tinggi, namun tingkat rasio gininya rendah. Seperti itu Pak Yudi, kamu saya. Gimana, setuju nggak dulu? Saya rasa bisa jadi itu. Jadi seperti yang kita diskusikan di awal itu ya. ICT kita ini juga masih timpang. Betul. Jadi maka ICT hasil empirik dari penelitian ini juga itu mengatakan bahwa ICT ini ternyata tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan yang dari beberapa daerah tadi itu. Jadi regresi yang kami gunakan ini kan tahap pertama kita klaster dulu. Diklasterkan. Kita menggunakan Cummins, itu terjadi klaster akan mengelompok yang pertumbuhan dalam 3 tahun terakhir pertumbuhannya tinggi. Dari 2019 3 tahun terakhir. 2017 sampai 19. Betul. Oke. Itu kita klasterkan. Terpilihlah ada 12 daerah, 12 provinsi yang masuk kategori berdasarkan hasil Cummins ini itu pertumbuhan tinggi. Nah, dari 12 daerah ini kita regres. Kita regres menghasilkan tadi yang sudah saya sampaikan tadi. Dan hasil yang terakhir yaitu bahwa ICT ini ternyata masih belum mempengaruhi pertumbuhan di daerah 12 daerah tadi ternyata. Jadi, kenapa demikian? Yang pertama, kalau dari dibandingkan dengan compare yang hasil penelitian yang lain juga, tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa penelitiannya Nibel ini masih belum menghasilkan signifikan untuk daerah-daerah yang masih sedang berkembang. Nah, posisi indeks teknologi informasi kita Indonesia ini masih rendah. Jadi kalau dibuat kategorisasi tinggi, daerah-daerah di Indonesia ini belum ada yang masuk yang tinggi. Ini datanya BPS, bukan saya yang ngomong. Jadi belum ada yang masuk kategori tinggi. Dan kalau dibandingkan dengan di dunia, kita bandingkan saja dengan sekarang anak muda sekarang kan sukanya K-pop itu. Ternyata K-pop ini, negara K-pop ini negara mana? Korea Selatan. Korea Selatan ini tinggi sekali indeks teknologi informasinya. Itu peringkat di tahun terakhir ini dia turun, walaupun di tahun sebelumnya peringkat 1 tapi turun di peringkat kedua. Di Korea Selatan. Indonesia di mana? Indonesia peringkat kita 111 di dunia ini. 111. Tangga kita misalnya Singapura itu posisinya di 18. Singapura itu. Malaysia 63. Nah, kita ini masih jauh 111. Tapi kalau scoring pengguna kita tinggi ya, secara pengguna tinggi ya. Jumlah karena jumlah tapi tinggi. Secara indeks masih kita rendah. Angkanya berkisar antara 3,85 sampai 4,33. Padahal di Singapura tadi itu sudah 7 sampai 8, di negara K-pop tadi itu Korea Selatan tadi sudah 8,8 sampai 8,85. Antara Korsel dan Islandia ini yang antara peringkatnya 1 dan 2 ini untuk indeks teknologi informasi. Dan ini kan potret ya, karena tadi kita indeks ICT-nya belum. Kalau kita menyalahkan pemerintah ini, kalau kita boleh menyalahkan pemerintah, kenapa demikian? Tingkat konsumsi atau penggunaan terhadap ICT kita tinggi, namun indeks kita rendah. Itu gimana? Indeks teknologi informasinya tinggi. Sebenarnya nggak bisa juga nyalahkan pemerintah. Gimana? Pemerintah ini sudah tugasnya sudah banyak ya. Sudah banyak bebannya itu berat. Makanya kenapa kok di Undang-Undang Dasar kita itu? Ya, mungkin masih ingat ya. Coba dilihat itu
bahwa di Undang-Undang Dasar itu kan disampaikan fakir, miskin, dan anak terlantar. Kenapa kok dipilih kata terlantar itu? Itu yang menjadi urusannya negara. Yang terlantar. Yang lainnya enggak. Yang lainnya yang bukan urusan negara. Nah, jadi kata terlantar kalau saya coba itu dibahas detail itu, negara itu hanya ngurusi yang terlantar. Selebihnya siapa? Ini tanggung jawab kita masing-masing individu. Jadi tanggung jawab masyarakat ini, kalau dalam Islam ya, dalam Islam itu kan individu itu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, ya kan? Kalau dia sudah mampu, tanggung jawab ke siapa? Keluarganya. Keluarganya sudah mampu, baru ke tetangganya. Tetangganya sudah mampu. Berarti kan dibalik. Kalau dirinya ini tidak mampu, siapa yang bertanggung jawab? Ya kan? Bukan negara. Keluarganya dulu kan. Kalau keluarganya nggak mampu juga, siapa bertanggung jawab? Tetangganya. Jadi jangan salahkan negara itu. Salah kita kalau dikit-dikit nyalahkan negara. Makanya saya kurang sepakat juga. Pada untuk masyarakat yang dikit-dikit demo nyalakan negara. Jadi nyalakan tetangga dulu baru nyalakan negara. Tanyakan dulu apa yang sudah diperbuat oleh kita kan gitu. Jadinya kan gitu ya. Itu makanya saya kurang sepakat ini kalau dikit-dikit nyalakan negara. Jadi bukan salah negara, tapi ini kita harus bersama lah. Membangun negara ini harus bersama-sama. Jangan dikit-dikit disalahkan diri. Nah, kenapa kok ini? Yang pertama, Indonesia ini luas banget dan karakteristiknya beda-beda. Ini yang kalau dibanding Singapura, luasnya seberapa sih? Luas Kalimantan sama luas Singapura. Mungkin memimpin Singapura itu tidak sesusah memimpin seperti di Indonesia kan ya. Indonesia banyak. Belum tentu selama 1 tahun itu kita itu bisa keliling daerah-daerah yang ada di Indonesia itu loh. Nah, ini faktor yang pertama. Jadi kita terlalu luas. Secara topografi, secara keluasan. Maka tidak bisa kita menyarankan sentral pada negara itu. Harus peran kita bersama. Maka apa yang bisa kita lihat? Peran-peran masyarakat ini harus investornya juga. Kadang kita kan orang kaya banyak ya. Tapi kan tidak peduli kepada tetangganya, kepada sesamanya itu. Di Jakarta mungkin banyak mobil-mobil mewah. Coba kalau berpikir daripada konsumsi mobil mewah. Ini mulai kalimat tadi katanya mau hijrah di penelitian kemiskinan, ini muncul lagi kemiskinan nih. Katanya mau hijrah nih. Yang saya teliti bukan lagi kenapa mereka miskin, tapi yang perlu teliti kenapa dia kaya. Kenapa kaya gitu ya? Karena dia sudah bisa kaya, gimana caranya mengkayakan yang miskin kan itu. Jadi itu peran bersama itu. Kita nggak bisa dari perguruan tinggi akademisi seperti kita itu juga berperan, masyarakat juga berperan, orang kaya juga berperan, orang miskin juga berperan. Itulah fungsinya pendistribusian pendapatan seperti itu. Ya itu jadi ini bersama kita harus sinergi untuk sama-sama untuk membangun ekonomi Indonesia ini. Kalau di bidang industri Pak, kalau tadi kita sedikit tinggalkan terkait pada ICT, kalau di bidang industri kira-kira terkait pada kasus saya. Harapannya kan 3 fase pembangunan ekonomi, mulai dari primer di bidang pertanian, sekunder di bidang perdagangan, industri pengolahan. Kita sudah masuk di fase ketiga Pak terkait pada jasa. Kira-kira seperti apa itu? Itu hasil penelitiannya benar-benar dari primer, sekunder ke tersier atau loncat itu? Atau loncat itu. Dari primer langsung ke tersier. Loncat memang benar. Nah, ini kan berarti apa yang terjadi? Di masyarakat itu kan habis pertanian langsung dijual. Tanpa melalui proses tadi. Itu kasus di Jawa Timur ya. Jawa Timur. Masyarakat mayoritas dari pertanian langsung betul. Mayoritas itu tanpa ada masuk ke sektor industri itu. Tanpa idealnya kan harus idealnya jenjang. Todaru mengatakan seperti itu. Ya. Itu. Nah, ini sangat pelik ini untuk memahami atau yang terjadi di ekonomi Indonesia ini. Satu statement terakhir Pak, kira-kira kesimpulannya seperti apa Pak? Jadi terakhir ini. Jadi memang perkembangan saat ini faktor digital ekonomi, faktor teknologi informasi itu sangat penting. Studi-studi yang ada itu mengatakan bahwa teknologi informasi ini akan mampu mempush angka GDP. Percepatan. Ya. Misalnya McKinsey ini sudah teknologi informasi aja itu mampu menopang 3,4% dari besarnya GDP. Nah, akan tetapi
di negara-negara sedang berkembang itu hasilnya masih belum. Masih belum. Kenapa? Yang seperti kita tadi diskusikan ya, yang kita hadapi ini adanya ketidaktimbangan. Padahal dari studi-studi yang di negara maju itu dengan adanya teknologi informasi ini harapannya kan bisa memeratakan ketimbangan atau bisa akses yang selama ini misalnya dari desa kemudian gimana mau menjual ke daerah perkotaan itu butuh akses, tapi dengan adanya teknologi informasi harapannya dia nggak perlu kemana-mana, orang sudah tahu produksi yang ada di desa itu kan. Harapannya kan gitu. Tapi ternyata hasil penelitian yang saat ini yang terjadi ini masih belum menunjukkan itu. Maka ini penting untuk meningkatkan infrastruktur, khususnya infrastruktur teknologi informasi ini. Gimana caranya ini biar aksesnya semakin merata. Itu penting. Karena kalau tidak ada itu, dia kita juga masih timpang. Kita mungkin bangga dengan angka indeks pertumbuhan kita atau pertumbuhan angka digital kita. Tapi ternyata itu ya hanya terpusat. Kalau kita hanya bangga di angka itu tanpa memikirkan kemerataan, nah ini yang harus kita pikirkan bersama. Makanya model pengukuran kesejahteraan yang baru itu kan tidak cukup hanya melihat dari angka-angka PDB itu, tapi harus melihat salah satunya ketimbangan harus dimeratakan. Maka kunci untuk membangun ekonomi Indonesia, faktor yang pertama itu saya rasa ketimbangan ini harus menjadi kunci untuk kita atasi terlebih dahulu. Itu sebagai closing statement saya. Saya sepakat dalam arti kaitannya yang telah dilakukan oleh Pak Yudi penelitian dan juga penelitian yang dilakukan cukup menarik ketika kita berbicara proses dari pembangunan ekonomi tidak hanya kepada pendistribusian, tidak hanya terkait pada proses bagaimana gap ketimpangan mampu ditekan, dan juga terkait pada penghapusan dualisme ekonomi khususnya di daerah-daerah tertentu. Pemerataan infrastruktur. Ketika kita bicara hal tersebut, kita perhatikan Pak Yudi, pembangunan ekonomi Indonesia saat ini sudah cukup menarik. Proses pembangunan khususnya infrastruktur sudah cukup maju dan percepatan tersebut sudah dilakukan Indonesia. Sehingga apa? Mungkin kalimatnya tadi saya berbicara terkait pada potret Indonesia dalam skup yang kecil di Pulau Jawa, mungkin Pak Yudi membahas skup terkait pada satu hal, yaitu terkait pada teknologi dan komunikasi. Mungkin ada bahasan lain Pak nanti terkait pada infrastruktur mungkin ya. Bicara ekonomi Indonesia ini tidak cukup hanya durasi 1 jam. Betul. Butuh seri-seri berikutnya. Kita mengundang terkait pada pembicara-pembicara berikutnya, kita challenge untuk datang ke sini, kita ngobrol bersama terkait pada potret pembangunan Indonesia, bagaimana membangun Indonesia. Karena membangun Indonesia tidak hanya perlu kecerdasan tetapi juga intelektual. Salam sehat. Local wisdom in global thinking.